saya muliakan Ibu Nyai Hajah Khairani SPD MH, yang saya hormati pengurus DWP Dindik Wilayah Bondowoso, yang saya hormati Ketua DWP SMK Negeri Panji Situbondo, yang saya hormati Ketua dan anggota lembaga SMA, SMK, PK, PLK Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak yaumil akhir kita mendapat syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua semua pengurus DWP SMKN Panji yang telah menyediakan tempat untuk acara Isra Mi'raj ini. Terima kasih kepada yang saya muliakan Ibu Yai Hajah Khairani SPD MH yang sudah bersedia untuk memberikan tausiah kepada kami semua. Abang Dindik Wilayah Bondowoso yang sudah hadir mendukung acara ini. Pada kesempatan hari ini, saya sangat berbahagia dan bersyukur karena kita semua dapat hadir dan masih dipertemukan di sini bersama pengurus, ketua, anggota dari DWP lembaga dalam rangka memperingati Isra Mi'raj tahun 1445 Hijriah, tahun 2024 Masehi, secara bertatap muka, yaitu dengan tema melalui hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mewujudkan jiwa yang taat dalam meraih iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita kuat lillahi ta'ala, insya Allah semua dilakukan dengan mudah. Marilah senyampang di bulan Rajab, berbanyaklah melakukan amalan-amalan di bulan Rajab ini, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa. Dan marilah kita juga tingkatkan sholat kita, karena peringatan Isra Mi'raj ini peristiwa kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wahyu untuk melakukan sholat. Untuk lebih jelasnya kita simak yang akan kita disampaikan oleh Hajah Khairani SPD MH sebentar lagi. Mungkin itu saja dari saya. Semoga banyak yang akan kita kutip dari tausiah beliau yang menjadikan motivasi dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baiklah ibu-ibu, saya juga mohon maaf jika pelaksanaan ini tidak dapat terlaksana dengan sempurna, karena kita hanya berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik. Tapi apalah daya, kita manusia yang tak lepas dari salah dan hilaf. Sekali lagi mohon maaf dan berterima kasih atas hadirnya, dan terima kasih banyak atas ilmunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمدا لمن قال في نظامه الشريف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati Ibu dan Rumah Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso Provinsi Jawa Timur, juga yang saya hormati segenap jajaran pengurus
baik dari wilayah Bondowoso maupun Situbondo. Mohon maaf tidak bisa nyebut satu persatu, tentunya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semua yang hadir di sini, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada bapaknya, ibu-ibu yang saya hormati, tapi ada bapaknya satu di sana yang paling ganteng di pojok. Ini juga calon bapak. Baiklah ibu-ibu yang saya hormati, memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW tadi disampaikan oleh firman Allah. Jadi Isra perjalanan Rasulullah di malam hari dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Isra Mi'raj, diangkatlah Rasulullah ke langit yang berlapis-lapis, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai Rasulullah berangkat, pengikutnya, artinya yang ikut beliau tidak bisa ikut. Malaikat Jibril di sini. Ibu-ibu yang saya hormati, waktu itu Rasulullah di Isra Mi'raj kan sebetulnya harus menempuh beberapa bulan, tapi hanya waktu itu juga. Jadi orang kafir Quraisy waktu itu apa yang mengatakan Rasulullah nggak mungkin, nggak percaya. Jadi yang masih nenek imannya apa nih kayak imannya yang masih tipis, nggak percaya banget. Masa iya angkat sekarang, kalau dulu belum zaman apa ya, kalau bahasanya orang kuno akmulu. Ibu yang saya hormati, sebelum beliau diberangkatkan, beliau masih sempat sholat di Masjidil Aqsa 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Datanglah malaikat Jibril memberikan minuman. Yang satu berisi air susu, yang satu berisi air keras. Tanpa disuruh, Rasulullah yang diambil, yang diminum adalah air susu. Apa kata malaikat Jibril? Beruntunglah engkau ya Rasulullah memberi atau mengambil air susu, berarti engkau akan selamat dari semua umatmu. Amin Bu, amin. Semua umat Rasulullah akan selamat. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhir. Ibu-ibu yang selamat, di dalam perjalanan itu tadi Ibu, kalau tidak disertai dengan iman, buruknya saya kan begitu Ibu, secepat itu. Tapi bila dalam perjalanan dipertemukan beberapa kejadian. Beliau dipertemukan orang panen padi. Kalau dulu panennya kan begini, dipanen tumbuh lagi padi, dipanen tumbuh lagi, dipanen tumbuh lagi. Ya malaikat Jibril, kata Rasul, ini contohnya orang yang bagaimana kok? Enaknya, umpamanya sekarang begitu, panen padi semua gitu. Tak usah mancet, tak usah apa-apa gitu, langsung jadi padi lagi. Ini contohnya orang yang senang bersedekah, orang yang senang memberi. Al-yadul ulya khairu min al-yadus sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, apalagi untuk fisabilillah. Dan gedung pendidikan, masjid-masjid, musalla. Karena kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Sadaqallahu. Dimisalkan orang munafik
bulan di jalan Allah. Bagaikan menanam satu biji akan menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkai akan menjadi 100 biji. Itu tadi contohnya. Jadi orang nganggur itu nggak rugi ternyata. Gor berbeda gornya, gor ikhlas, lillahi ta'ala. Itu lillahi ta'ala. Tapi kadang begini, dinalah sedikit gor ikhlas gitu loh. Lebih baik banyak ikhlas. Karena begitu dinalah, biar nggak sedikit dan penting ikhlas. Tapi lebih baik banyak ikhlas. Terus situasi dalam perjalanan. Di situ Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menemukan kuburan asli yang sangat harum baunya. Juga Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril itu kuburannya siapa? Ya Rasul, ini kuburannya Siti Masito, itu kuat keimanannya. Siti Masito kan tukang sisirnya putranya, anaknya Fir'aun. Begitu jatuh sisirnya, dia punya Allah. Kedengaran. Berarti kok tidak ikut agama saya, kata sisir. Sehingga kena sanksi. Ibu, kalau kamu dengan agamamu, beliau mondok air di wajan yang sangat bosan, mendidih. Mungkin takut ibu, mungkin siapa tahu ibah anaknya lebih dahulu jangan dimasukkan. Kamu akan tetap bertahankan agama, tetap kuat imannya, tetap walaupun itu diperlihatkan air dan sangat mendidih ketika itu. Anaknya dimasukkan lebih dulu, tapi tetap sisi masih tetap mempertahankan keimanannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasul, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah anaknya baru sisi masih itu. Tapi apa terjadi? Tidak akan terasa panas. Apapun kalau Allah meridhai, sama dengan halnya Nabiullah Ibrahim ketika dilemparkan ke api unggun, satu pun rambut tidak runtuh. Itulah ibu doa sholat. Jadi ketika kita selesai sholat, ya Allah, mohon ridhonya, bahkan mohon ridhonya Allah. Insya Allah ketika kita apapun yang kita lakukan, kalau Allah meridhai, kita akan selamat. Tentunya selamat dunia akhir. Terus Rasulullah masih dalam perjalanan. Keluarlah otak dan macam-macam di dalam kepala. Jadi kepala lagi cepat, itu pokoknya tulis sendiri. Malaikat Jibril ini contohnya orang yang gimana kok mukul-mukul kepalanya sendiri. Ini ya Rasulullah, orang yang enggan sujud kepada Allah, malas aja dan sholat. Dan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah untuk menerima perintah yang banyaknya. Tidak ujuk-ujuk 5 waktu ibu, 50 waktu. Seandainya Rasulullah tidak disuruh oleh Nabiullah Musa, karena di langit yang ke-6 itu ada Nabiullah Musa, Rasulullah dapat oleh-oleh apa? Saya mendapatkan oleh-oleh perintah sholat yang banyaknya sehari semalam 50 waktu. Rasulullah tidak akan mampu umatnya panjenengan sholat yang sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. Nggih Bu? Mantar kali mau lewat seket betul, kadang selema betul, gini kurangi. Kira-kira selema betul Kak Dito, yang paling diapakan, yang paling tidak, maksudnya yang paling malas untuk melakoni. Kira-kira Ibu, tak ada ya. Alhamdulillah Alamin, tidak ada, semuanya dilakukan dengan awal waktu Ibu.
أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله فإن فسدت فسد سائر عمله. أول ما يحاسب besok yang pertama kali yang akan dihisab bihi abdu kepada kita semua hamba Allah yaumul qiyamah di hari kiamat as-salatu sholat. Tumakninah berangkat dari wudu. Wudunya juga harus tepat. Mohon maaf, kadang saya itu kalau dalam bepergian sih polanya ininya apa namanya syarat kikan sakit itu apa syarat itu kan nggak asal ibu. Ininya apa ya? Saya mau kadang ibu kalau kemudian lanjut di masjid kadang ya Allah kadang kan saya kan sampai sendiri kan ini sampai ini apa namanya siku ini belum sama. Kalau sholat kita, kalau wudu kita dulunya kita tuh baik bagus disuruh milih surga. Ini sekarang. Paling kalau kita langsung nawatin berdoa, gitu Bu. Apa sunnah-sunnahnya dilakukan? Allahumma fadiyati ma'asyika kulliha. Doanya tangan, ya Allah jaga, tolong jaga, Pak jaga belum ma'asyika kulliha dari maksiatnya tangan. Ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik berkumur. Ya Allah mohon pada hanya untuk berzikir dan bagusnya itu dari ibadah yang baik-baik. Bu, tapi kalau ibu sini, ibu sana yang sedang ngerompi ya, menghirup air Allahumma raihatal jannah ya Allah, mudah-mudahan besok ini menghembus asli baunya surga sama dengan neraka dari jauh sudah kepanasan, begitu juga surga dari jauh sudah alhamdulillah berbiasa. Kali ini sudah kami Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik wajhi wa taswaddu wujuh. Ya Allah, angkat dari wajhi muka saya. Allah barik wajhi wa taswaddu wujuh. Kita akan besok ya akhirat. Kalau sekarang belum semua gitu, belum semua kalau sekarang gitu besok. Bekas air wudhu kita besok ketika bangun dari alam kubur menjauh. Jadi ketika malaikat Israfil meniup trompet, ini bangkit dari alam kubur sesuai dengan amal masing-masing. Ketika saya butuh dan dirafil hadasil asghar menghilangkan hadas kecil fardhon kita ala niatnya di dalam baru kita membasuh tangan. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, terimakanlah rapot saya dengan tangan kanan saya dan hisablah dengan semudah-mudahnya hisab. Besok panjenengan dengan saya dengan panjenengan akan menerima rapot masing-masing, akan menerima buku laporan besok. Sekarang masih disortir dulu apa pekerjaan kita. Mohon pada Allah bisa menerima dengan tangan kanan. Apa tangan kiri? Allahumma laqutini kitabi bishimali wala min wara'i dhahri. Ya Allah, jangan laqutini, jangan sampai rapot saya diterima dengan tangan kiri saya. Allah dari jumlahnya wala min wara'i dhahri, gegernya yang menerima. Apa geger? Punggungnya yang menerima. Saking amal perbuatannya
Tangan kiri tidak mau, punggungnya diberikan. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Ya Allah, haramkan niki sya'arin rambut saya untuk masuk neraka. Bapak Syarab, Ibu, jilbaban ini peraturan pondok apa peraturan apa ya? Ibu haji biasa kalau sudah haji kan sudah pakai ini apa peraturan Allah? Peraturan Allah ya. Kalau ibu sudah pegang peraturan Allah berarti kan tidak bisa, tidak boleh dilanggar gitu. Tidak boleh kan itu ditabrak. Kalau peraturan Allah tentunya di situ ada sanksi nanti. Berarti bukan hanya peraturan orang yang datang dari haji, bukan peraturan anak-anak pondok saja, tapi peraturan Allah. Apakah kita pakai jilbab hanya untuk pengajian? Enggak ya, enggak, alhamdulillah. Karena kata Allah, ya ayuhan nasu, ya menungso kabeh, perintahlah kepada istri-istri dan anak-anakmu untuk berjilbab. Perintah Allah. Nah ini Rasulullah juga diperlihatkan orang yang rambutnya botak itu, jampak. Malaikat Jibril ini contohnya orang yang pakai mata lagi. Gak dirindu ya Rasulullah. Contohnya orang perempuan yang tidak mau nutup aurat. Karena ini kelihatan, dan begitu deh. Hati-hati itu. Kalau ruku yang terus kan nggak mungkin deh Bu. Ibu yang saya hormati, jadi sholat merupakan hisab yang pertama kali. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, sholat tidak bisa berdiri, boleh kok duduk, nggak menjenguk banget, iya kan? Duduk pun masih tidak bisa, boleh. Kalau tidur ya bermimpi, berbaring, berbaring. Sampai dari wajibnya sakit misalkan, boleh isyarat. Dari wajib sholat. Itu yang sakit parah. Yang barni, yang sehat, duduknya auratnya, yang membutuhkan alat. Pas jam seger enggak sholat kan dia kan udah terlalu kan begitu dia tahu. Kalau kita ingin rezeki yang barokah, rumah tangganya barokah, putra putrinya barokah, kan kita komunikasi langsung kepada Allah lewat sholat kita yang lima waktu kan begitu dulu. Nah ini masalah kita hidup sehari semalam 24 jam diambil sholat paling banyak berapa menit tuh satu waktu? 5 menit. Saya itu kadang kan kalau ada berhadapan dengan jam sholat itu 5 menit itu sudah selesai. Mungkin kalau ya 4-3 menit mungkin. Ini yang biasa saja. Katakanlah kalau 10 dengan persiapannya 10 kali 5, 50 menit ini. Lebih banyak yang sisanya daripada sholatnya kan gitu. Kalau kita mau istiqomah 50 menit tidak sampai 1 jam. Mungkin dengan sholat yang lain, ibu kan sholat duha kan gitu. Sholat tahajud ibu, gitu kan? Sholat tahajud ini sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, ini Bu. Sholat hajat luar biasa, sholat tasbih, ini Bu. Kakak-kakak bermalam ya, kalau malam Jumat kok sholat tasbih, kalau ada belajar, ini Bu. Apalagi
witir, tahajud dibarengi witir. Gak usah banyak syukur, alhamdulillah. Yang penting istiqomah. Semuanya lagi apalagi hujan-hujan. Tegak dengar hayya as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada kita juga nyaman nanti. Untuk sholat tahajud, untuk mencari nilai plus, nilai tambah, karena tahajud adalah sunnah. Tapi Rasulullah mewajibkan pada dirinya sendiri, wajib bagi saya sholat tahajud plus witir dan siang. Ini beliau mewajibkan pada dirinya sendiri, bagi umatku adalah sunnah. Makanya dikatakan kita mencari nilai plus witir, mencari nilai plus. Disitulah Ibu Jojo mati, semua salat itu panjenengan bangun, sandalnya panjenengan, pakaian panjenengan, semua yang ikuti serta panjenengan akan menjadi saksi besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka jadi pas aku dipolekin akan bukan ya Bu ya, enggak ya Bu ya, sekaligus kita ambil air untuk sholat, walaupun toh misalkan satu salah, terus witir satu salah. Syukur-syukur masih beberapa salah. Jadi sepertiga malam apa musuh aja gitu. Apalagi sekarang bulan Rajab. Sekarang kan bulan Rajab. Katanya Rasul, Inna Rajaba syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadhan syahri ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Sya'ban bulanku, kata Rasul, dan Ramadan adalah bulannya umat. Jadi sekarang masih di bulannya Allah itu, masih di bulan Rajab kan ya? Masih bulan Rajab. Sudah pernah puasa di bulan Rajab? Sudah nih. Alhamdulillah. Yang belum. Karena gini Pak, di bulan Rajab Rasulullah pernah jalan-jalan dengan sahabat, jalan-jalan diajak Rasulullah. Di situ Rasulullah mendengar suaranya orang kuburan menangis di dalamnya. Beliau dengar dengan siksaan orang yang orang di dalam kubur itu, beliau dengar. Langsung beliau duduk terus berdoa. Nangis tapi beliau nangis molan. Ya Rasul, kata si sahabat, kenapa? Apa aja kok nangis? Sahabat, saya dengar suaranya orang ini dengan nangisnya disiksa oleh Allah. Mengkula sarang para ajunan tak heran, tidak akan dengar suaranya orang kubur disiksa. Satu hari saya di bulan Rajab, insya Allah akan jauh daripada siksa kubur. Satu hari saja. Makanya saya menghimbau, baik pola masih belum merasakan puasa Rajab ini, walaupun tahu satu hari, syukur-syukur sebulan. Yang utama di awal bulan Rajab tanggal 1, 2, 3 boleh saya ngalak teloare, boleh saya ngalak sapoloare, boleh tak ngalak sakale. Nah ini yang tak ngalak sakale, mungkin ini masih ada sisa bulan Rajab itu bulannya Allah. Mohon kepada Allah, karena semuanya Allah yang akan berikan kepada kita semua. Di bulan Rajab sebentar lagi Sya'ban, Ramadan. Kalau puasa Sya'ban ada juga puasa sunat. Di nisfu Sya'ban nanti adalah amal yang kita semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 15 Sya'ban. Amal apa dan kaulah sareng ajunan setahun penting ini akan diberikan kehadirannya. Tanggal 15 Sya'ban, tapi 15 bulan atas nisfu Sya'ban. Ini ada puasanya juga. Monggo 3 hari atau di awal. Ramadan tidak bisa tidak bisa, harus dilaksanakan. Banyaknya berapa Bu? Hanya 5 waktu. Mudah-mudahan tak ekoran. Kira-kira umpamanya kita diundang untuk bantu-bantu orang, biasanya kalau di rumah 3 hari 3 malam
dua hari kadang diundang bukan nak di otak mari apa lo kira-kira bu enak ke sholat enak ibu enak alhamdulillah subuhnya ndak pernah punten alhamdulillah ya Allah as-sholatu ala waktiha sholat pada waktunya ibu ndak pernah ceceran bu alhamdulillah karena kata Rasul bahwa kata Allah fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun maka celakalah orang-orang yang sholat bukan tak sholat dikatakan masih celaka kenapa? Karena selalu melalaikan waktu sholat melalaikan apa melalaikan bu? Ngentengaki dulu masih jam 1 kalau sudah masuk waktu duhur juga sampai ini yang dikatakan melalaikan, mengendengkan waktu sholat. Kata Allah masih aware tempatnya neraka, celaka kata Allah. Na'udzubillah bu, apalagi ndak iman manusia yazidu wa yanqusu bertambah dan berkurang. Lain dengan imannya para nabi. Kenapa iman manusia yazidu wa yanqusu bertambah dan berkurang? Ketika kita kumpul-kumpul kayak begini ini ingat pada Allah bertambah. Yazidu wa yanqusu dan berkurang kadang mohon maaf dulu. Melakukan maksiat misalkan ini sudah imannya drastis tuh. Tadi kita ngerompin yang tidak terasa. Kalau imannya para nabi yazidu wala yanqusu bertambah dan tidak berkurang. Nabi adalah maksum. Yazidu wala yanqusu. Lain dengan imannya malaikat. La yazidu wala yanqusu, tidak bertambah dan tidak berkurang karena malaikat tidak punya nafsu. Malaikat tidak tidur, malaikat tidak makan, malaikat tidak kawin, malaikat. Jadi tidak imannya ya gitu. Dan paling taat kepada Allah, makhluk Allah ada bukan malaikat. Jauh tidak pernah. Kalau kita perintah sholat pada awal waktu kadang kan begitu. Ini manusia makanya yazidu wa yanqusu bertambah dan kalau Nabi maksum selalu berbuat baik-baik. Malaikat tidak berkurang dan tidak bertambah karena tidak punya nafsu. Apa adik nafsu paling mulia tuh kita manusia diberi apa kesempurnaan oleh Allah. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim kata. Jadi kau hamba Allah yang paling sempurna itu manusia. Coba bu, dapat jangan jalan-jalan dengan bapak anak-anak papanya ke toko. Kira walaupun hidup 1000 tahun sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang apa gunanya? Tak perlu dilancang. Allah bila terkait kula takut minta ya Allah abdina minta kira-kira ngalakuin ibadah untuk semakin juga takut saya masih ingin hidup panjang masih maksudnya ingin hidup panjang dengan hobi karena kita nak dosa kadang benar tak ada dosa ibu tak punya dosa ibu ada masa enggak kalau ibu jadi tak besar sholatnya tadi awal waktu kan ini alhamdulillah tahajudnya dilakoni apa namanya duhanya dilakukan jenengan kalau suruh milih kan milih mana surga dan neraka surga gampang kalau orang perempuan paling gampang almar'atu orang bine paham bu bahasa Madura kan almar'atu orang bine idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha tadkhulu min ayyi babin sya'at min abwabil jannah. Almar'atu orang perempuan idza shallat khamsaha
sudah sholat yang 5 waktu, wa shoma syahraha, puasa di bulan Ramadan, wa aqa'at zawjaha, taat kepada suami, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatan. Apa kata Rasul? Tadkhulu min ayyi babin sya'at min abwabil jannah. Masuklah kamu perempuan tadi yang sudah melakukan 4 perkara tadi kepada surga. Sakarepmu pilih yang mana yang Anda sukai. Yang keempat, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatan ibu. 4 ini yang paling berat yang mana? Yang paling berat? Hah? Yang paling berat? Ibu, yang paling berat mana? Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat kepada suami, menjaga kehormatan. Yang paling berat yang mana? 3, 4, 1. Mesti kalau saya tanya ini, wa ata'at zawjaha, ada tambahan 4, wa hafizat, taat kepada suami. Iya kan Bu? Iya kan? Misalkan panjenengan enak-enak tidur nyenyak, baru saja istirahat, yang kata suami, tolong buatkan kopi susu, baru saja. Kira-kira jawabannya panjenengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita doa bersama, mudah-mudahan Allah memberikan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqaddilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat, wa tuballighuna biha aqsal bayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma ja'alna wa auladana min ibadika salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.